Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Beragam nikmat masih terus kita rasakan, yang nikmat-nikmat tersebut wajib untuk kita ikat dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah, qaidun ni'am bisyukri, ikat nikmat-nikmat tersebut dengan rasa syukur. Ketika seorang hamba mengikat nikmat-nikmat Allah dengan rasa syukurnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kelanggengan dan penambahan terhadap nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian pandai bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat tersebut. Terkhusus dan terlebih lagi kita yang berada di hari-hari ini, jemaah sekalian, jangan sampai beragam nikmat yang bahkan tidak terhitung jumlahnya melalaikan kita dengan sebuah ujian dan musibah yang menimpa kita, yang kemudian muncul dari kita hanyalah keluh kesah, yang muncul hanyalah mengabaikan nikmat-nikmat Allah yang lainnya, yang tanpa kita sadari terkadang nikmat yang Allah berikan itu jauh lebih besar dan jauh lebih bernilai dibandingkan ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan turunkan untuk kita semuanya. Di kesempatan yang berbahagia ini, di awal pengajian mengingatkan untuk terus kita tampil menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur dan bukan menjadi hamba-hamba yang berkeluh kesah dengan beragam ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga salawat dan salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak insyaallah. Melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab Ahaditsu Islahil Qulub, hadis-hadis yang berkaitan tentang perbaikan hati. Walhamdulillah, kita pun sudah masuk ke pembahasan sholahun niyah, perbaikan niat, perkara yang penting. Sudah sampai di halaman 154. Kemudian kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, fama ahwajal abdu ila islahi niyatihi, maka betapa butuhnya seorang hamba untuk terus memperbaiki niatan yang ada pada dirinya. Penting ini jemaah. Yang menentukan
diterima ataukah tidaknya amalan seseorang niat. Yang menentukan besar kecilnya pahala seseorang di sisi Allah niat. Makanya permasalahan niat itu permasalahan yang lebih harus selalu kita perhatikan. Karena bagaimanapun juga besarnya sebuah amalan kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, niat yang benar, runtuh dan tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita semuanya, hati-hati permasalahan niat ini. Wa mu'alajati qasdihi wa tashihi iradatihi fi jami'i a'malihi. Betapa butuhnya hamba tersebut untuk senantiasa memperbaiki niatannya, mengobati, menerapi tujuan-tujuannya, membenarkan semua keinginan-keinginannya dalam segenap amalan-amalan yang dia lakukan. Amalan ibadah, ya, amalan-amalan kebaikan. Untuk apa? Jadi jemaah sekalian, kalau pingin beribadah, tanyakan pada dirinya kita, untuk apa kita beribadah? Nyumbang, untuk apa? Salat, puasa, zakat, berbuat baik, untuk apa dan kepada siapa kita lakukan itu semuanya? Kalau kita lakukan untuk mendapatkan pujian manusia, naudzubillah, sudah capek, dosa lagi, ya. Kalau yang dia inginkan untuk disanjung manusia, naudzubillah, ya. Makanya itu penting ini perkara yang satu. Katanya fi salatihi wa siyamihi wa hajjihi wa jami'i ta'atihi, dalam salatnya, ya, salatnya. Kalau dia lakukan sholat tersebut karena ingin dilihat manusia, ingin dikatakan sebagai orang soleh, naudzubillah, ya, itulah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang munafik terdahulu. Mereka sholat itu apa? Yura'unan nas, untuk dilihat oleh manusia, naudzubillah, ya. Wasiyamihi, dan juga dalam puasanya. Tanyakan, jangan sampai puasa yang merupakan ibadah mulia, yang kata Allah sendiri, wa ana ajzibih, aku sendiri yang akan membalas langsung pahala dari amalan puasa tersebut, bisa tidak bernilai apa-apa di sisi Allah ketika niatannya kita salah. Wa hajjihi, demikian pula hajinya. Untuk apa kamu haji? Ya, untuk dikatakan sebagai Pak Haji, Bu Haji, ya. Kalau nggak dipanggil Pak Haji, Bu Haji setelah pulang haji, nggak mau balik, nggak mau balik, ya. Pulang haji bukannya memperbaiki diri, malah apa? Bersolek, menampakkan aurat, seperti ngikut kontes kecantikan. Naudzubillah. Ini hati-hati, ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu enggak ada balasan, ya, kecuali surga. Kata para ulama ketika mendefinisikan dengan haji mabrur ini, kata mereka, haji mabrur itu adalah haji yang di dalamnya tidak disusupi dan tidak tidak dirangkaikan dengan dosa dan kemaksiatan ketika dia berhaji. Ada juga sebagian para ulama ketika memberikan penjelasan dan penafsiran tentang haji mabrur adalah haji yang menjadikan pelakunya itu setelah haji menjadi lebih baik, Nampak, oh masya Allah ini Pak Haji ini, yang dahulunya mungkin jarang ke masjid, sudah nongol di masjid di saf yang pertama.
yang dahulunya jarang nyumbang, bersedekah, Masya Allah, setelah pulang, itu tanda-tanda hajinya apa? Haji mabrur, membawa perubahan dalam hidupnya. Tapi kalau pulang haji malah semakin sembrono, wah itu bahaya. Pulang haji kok jadi penyambung ayam, pulang haji kok jadi sering minum minuman keras, wah itu salah satu indikasi jangan-jangan hajinya itu hanya bernilai ritual pelaksanaan gerakan-gerakan doang tanpa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Wah, hati-hati. Amalan yang besar bisa menjadi tidak bernilai apapun di sisi Allah hanya gara-gara salah niat. Salah niat. Sebaliknya jemaah sekalian, amalan yang kecil yang terkadang diremehkan manusia karena niatannya benar bisa bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Penghafal Al-Qur'an, para pelajar-pelajar, para orang-orang yang belajar agama, semuanya masuk dalam pembahasan ini, ya. Makanya sekali lagi para ulama itu kebanyakannya ketika mengarang kitab-kitab mereka mendahulukan apa? Pembahasan dengan penyebutan hadis innamal a'malu binniyah, semua amalan tergantung niatnya. Untuk apa? Sebagai bahan peringatan kepada kita semuanya. Pentingnya arti sebuah niat. Subhanallah. Wa alla yabtaghi bi syai'in min dzalik illa wajhallah. Dia enggak menginginkan dari semua amalan kebaikan yang dia lakukan itu kecuali mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang dilakukan dan dilandasi dengan dasar niat ikhlas karena Allah itu akan menjadi ringan jamaah. Amalan-amalan kebaikan yang dilandasi dengan keikhlasan itu jamaah sekalian akan menjadi ringan ketika seorang hamba mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enak beribadahnya itu sama sekali tidak terpengaruh dengan manusia. Ramai, sepi, dilihat orang ataukah tidak sama aja buat dia. Enggak ngefek sama sekali, enggak ngefek. Kenapa? Karena tujuan dia, prioritas dia adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pujian manusia, tidak mendapatkan pujian manusia, dilihat manusia ataukah tidak ngefek buat dia. Beda halnya dengan orang-orang yang melandasi amalan kebaikannya itu li ghairillah, bukan untuk Allah, untuk sanjungan. Kapan dia enggak mendapatkan sanjungan, marah dia, merontah-rontah hatinya, jiwanya. Kapan dia tidak dilihat oleh manusia, loyo dia, malas-malasan. Kenapa? Karena itulah yang dia cari itu. Dia cari apa? Pujian, pengakuan, validasi dari manusia. La ilaha illallah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan merawat niatan-niatan yang berada di hatinya kita. Ingat loh jamaah sekalian, masalah niat itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibutuhkan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan selalu ini. Mari sama-sama kita tanamkan selalu untuk kita jujur kepada Allah. Beres masalah kita. Kalau kapan kita jujur kepada Allah? Kalau kita terus berusaha untuk menata niatan yang berada di dalam hati kita,
Makanya kesehatan hati itu lebih penting jamaah sekalian dibandingkan pembentukan otot. Ya, hati dulu, itu kesehatan hati yang harus diperhatikan. Ya, perhatikan. Barakallahu fiik. Li'annahu laisa syai'un min dzalik yakuna maqbulan mardiyan mashkuran indallah illa idza kana lillahi khalisan. Karena kesemua itu dari ibadah-ibadah, puasa, sholat, zakat, jihad dan lain-lain sebagainya, tidak akan diterima, tidak akan diridhoi, tidak akan diberikan balasan oleh Allah kecuali dilakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main kita jamaah. Para ulama, para sahabat itu paling takut dengan permasalahan ini. Itu mereka manusia-manusia generasi terbaik dari generasi Islam. Takut sekali mereka ini, takut. Ya, kok bisa-bisanya kita yang jauh dari tahun nubuwah, generasi terbaik, mau merasa aman dengan permasalahan yang satu ini. Hati-hati. Jangan sampai kita tumbuh kembangkan penyakit yang satu ini, riya, sum'ah, kemudian kita enggak berusaha untuk mengobatinya, untuk kemudian menerapinya. Kita biarkan menggerogoti hatinya kita, la ilaha illallah. Ya. Wala yadkhula ma'ahu fi qabrihi min salihi amalihi wa sadidi qawlihi illa ma qasada bihi wajhallah. Kata Syekh Abdul Razak, ya, tidak akan masuk ke dalam kuburan bersama dia semua amalan kebaikan yang dia lakukan, semua ucapan-ucapan yang baik yang pernah dia ucapkan, kecuali dia niatkan semua itu untuk meraih wajah Allah, untuk meraih surga Allah, untuk meraih pahala di sisi Allah. Sebaik apapun amalan perbuatan, sebaik apapun kata-kata yang keluar dari kita, dari ucapan-ucapan yang baik, kalau semua itu kita tidak niatkan lillah, karena Allah, maka semua itu tidak akan menjadi investasi akhiratnya kita. Kata beliau, enggak akan masuk bersama dia dalam kuburan. Ya, ucapan-ucapan indah, nasihat-nasihat indah, ya, ceramah-ceramah masuk pula semua di dalamnya. Ucapan-ucapan yang baik, kalau dia niatkan itu bukan karena Allah, maka tidak akan menjadi pahala untuk orang tersebut ketika dia berada di alam kubur. Kan jamaah sekalian, sudah kita tahu bahwa ketika seseorang meninggal itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatsba'ul mayyita thalathatun, ada 3 perkara yang bakalan mengiringi, menyertai, membersamai seorang mayit, jenazah. 3 perkara: hartanya, keluarganya, amalannya. Fayarji'u al-ithnan, kembali pulang, tinggalkan dia ketika udah dikuburkan. 2 perkara kembali: ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Sebanyak apapun harta kita, endingnya perpisahan jemaah. Berapapun banyaknya harta yang kita kumpulkan selama ini, ujung-ujungnya kita akan berpisah dengannya. Wa ahluhu, keluarga, secinta apapun biniknya kita, anak-anaknya kita, toh ketika kita meninggal dunia mereka tinggalkan kita, nggak mungkin mau dikuburkan bersama kita di samping itu, dia masih hidup. Wa yabqa ma'ahu wahidun, dan yang setia bersama dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah apa? Amalan perbuatan. Inilah ini yang disebut, tidak akan masuk bersama hamba tersebut amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan, ucapan-ucapan indah yang pernah dia ucapkan,
kecuali ketika semua itu dia landasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi sama-sama hendaknya kita perhatikan perkara yang satu ini, penting banget. Bukan cuma penting banget. Luruskan niatnya kita jemaah sekalian. Udah cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang niatannya selalu ikhlas karena Allah, potensi untuk beristiqomah itu sangat besar. Salah satu penyebab ya orang itu nggak bisa istiqomah karena apa? Kesalahan niat, busuknya niat yang ada di dalam hatinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk terus meluruskan niatan kita. Kemudian kata beliau, amma tilkal a'mal allati ya'maluha al-'amilu yuridu biha syuhratan aw yuridu biha sum'atan aw yuridu biha mura'atan aw yuridu biha dunya faniyatan aw ri'asatan zailatan aw ghaira dhalik minal hudud fa kullu dhalika la yakunu 'indallahi maqbulan wala yakunu indahu azza wa jalla mardiyan. Maka adapun amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dia inginkan dari amalan tersebut syuhrah, popularitas, agar terkenal di kalangan manusia, la ilaha illallah. Tidak ada guna popularitas, tidak ada guna terkenal di dunia kalau kemudian kita terabaikan di langit jemaah sekalian. Ya, jangan memburu popularitas di dunia kemudian kita abaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ya, capek, sudah capek dosa lagi. Ya, syuhrah, terkenal biar menjadi populer. Ya, kalau orang dahulu itu jemaah sekalian malah takut. Zaman dahulu, zaman keemasan Islam dari kalangan para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, mereka itu paling takut kalau menjadi orang-orang yang terkenal. Kalau sekarang kebalik, semua cara dia lakukan biar menjadi terkenal. Setingkat Abdullah bin Mas'ud atau para ulama yang lainnya ketika berjalan diikuti dengan manusia, nggak mau mereka, takut. Ya, masalah hati jemaah sekalian, hati lemah hatinya kita. Ya, para sahabat saja manusia-manusia terbaik begitu takutnya. Ya, subhanallah. Au yuridu biha sum'atan, untuk mendapatkan pujian. Kalau enggak dipuji loyo, kalau enggak mendapatkan pujian dari manusia loyo. Hati-hati kita semuanya. Au yuridu biha mura'atan, ataukah dia lakukan amalan-amalan tersebut karena ingin dilihat oleh manusia. Kalau enggak dilihat, kalau enggak diliput, kalau enggak disebarin, loyo, kendor, enggak boleh. Ya. Au yuridu biha dunya faniyah, ataukah yang diinginkan dari dunia yang hanya bersifat sementara, fana. Au ri'asatan zailah, ataukah kepemimpinan yang bakalan hilang, dan lain-lain sebagainya dari tujuan. Kata beliau, fa kullu dzalik la yakunu indallahi maqbulan, maka semua itu tidak bakalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demi Allah tidak ada kerugian yang lebih besar dibandingkan kerugian yang dialami oleh hamba seperti ini. Dia sudah menyangka membawa amalan yang banyak, dia sudah menyangka membawa amalan yang gede-gede menghadap Allah. Ternyata pada hari kiamat semua
bagaikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, dan kami datangkan, kami perlihatkan semua amalan-amalan yang dia lakukan selama di dunia, kemudian kami jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak bernilai di sisi Allah. Kenapa? Kamu lakukan bukan karena aku, kamu lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak kerugian yang lebih dahsyat dari ini jemaah? Kira-kira ada enggak kerugian yang lebih besar dibandingkan ini? Sudah berharap datang dengan bawa pahala yang gede-gede dari puasa, sedekah, sholat, zakat, tapi ternyata selama ini dia lakukan itu bukan karena Allah, ingin mendapatkan pujian manusia, dan itu semua sudah dia dapatkan di dunia. Makanya Allah tidak memberikan bagian lagi di akhirat. Itulah kerugian dari orang-orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu indahu azza wa jalla mardhiya, enggak diterima di sisi Allah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Li'anna min syartil amal al-maqbul ayyakuna qad ubtughiya bihi wajhullah. Karena yang menjadi syarat mendasar sebuah amalan diterima di sisi Allah harus diniatkan, ditujukan semua amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra. Jamaah silahkan dibuka ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha. Barang siapa yang berkeinginan, bercita-cita untuk meraih balasan di akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia tumpahkan, dia kerahkan semua usaha terbaiknya untuk meraih akhirat tersebut, wa huwa mu'min, dalam kondisi dan keadaan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian, ya, di antara ayat-ayat yang selalu harus kita tanamkan dalam diri. Mari jadikan obsesi kita selama di dunia obsesi akhirat. Lihat ini kata Allah, waman aradal akhirah. Barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia maksimalkan usahanya. Kalau kita sekarang ini apa? Dunia yang kita maksimalkan. Mohon maaf, dunia. Ya, pagi, sore, kepala di atas, kepala di bawah, kaki di atas, 24 jam. Pokoknya yang terbaik untuk apa? Dunia. Mau ibadahnya kita berantakan, peduli amat. Yang penting laba, yang penting keuntungan terus kita dapatkan, gak peduli sebobrok apapun ibadahnya kita, selama dunianya kita masih baik-baik saja, kita merasa kita itu disayang Allah. Nah, itu istidraj namanya itu jemaah sekalian, ya. Dia maksimalkan usahanya di dunia, ya, untuk urusan dunia luar biasa. Padahal Allah sebutkan ini, barang siapa yang berusaha untuk akhirat dan memaksimalkannya, maka itulah orang-orang yang usahanya akan diberikan balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa islahun niyati yahtaju ila mujahadatin mustamirratin linnafs. Dan yang namanya perbaikan niat, meluruskan niat, itu katanya butuh perjuangan yang terus menerus dalam dirinya kita. Butuh.
Bahkan tiap saat jemaah sekalian, tiap saat kita butuhkan ini niat, kita butuhkan niat. Pergi kerja, cari nafkah, usahakan jangan lupa luruskan niatnya kita untuk cari nafkah biar istrinya kita bisa makan, biar anaknya kita bisa makan. Dengan makanan tersebut mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan enak tuh niatannya itu. Jangan obsesinya keluar rumah pengen ya menjadi orang-orang yang kaya raya yang semuanya bisa dia beli, kemudian dia bisa bahagia. Niatkan karena Allah. Cari nafkah yang tadinya perkara adat kebiasaan bisa menjadi pahala ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terkadang kita lalai untuk menghadirkannya. Bayangkan jemaah, dengan usapan-usapan, dengan asupan-asupan makanan, minuman yang kita berikan kepada istri, anak-anak kita, kemudian mereka bisa beribadah kepada Allah, bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, bisa sholat karena kita, dengan sebab kita, maka kita pun akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar letih dan lelahnya kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta biha. Dan tidaklah kamu menafkahkan, menginfakkan ya sebuah nafkah kepada keluarga kamu kecuali semua itu akan diberikan balasan oleh Allah. Ya, hatta ma taj'al fi imra'atik, sampai sesuap nasi yang kamu berikan ke dalam mulut istri kamu akan bernilai pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itulah pentingnya niat. Pokoknya jemaah, kapan kita berangkat dari niatan yang baik, maka insya Allah kita pun akan dipertemukan dengan hal-hal yang baik. Itu aja. Itu yang harus menjadi prinsip dan keyakinan hidupnya kita. Kapan niatannya kita baik, kapan semuanya kita niatkan untuk kebaikan untuk Allah, maka yakin kita pun akan dipertemukan dengan hal-hal yang baik. Barakallahu fiik. Kemudian katanya li'anna niyata tatafallatu was-sawariful lati tasuddul 'abdu 'anil ikhlas fid dunya katsiratun. Karena niat itu berubah-ubah. Karena penghalang-penghalang yang akan menghalangi seorang hamba dari keikhlasan di dunia ini sangatlah banyak. Banyak jemaah sekalian. Ya, subhanallah. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini. Kalau dahulu kan gak ada, tapi kalau sekarang subhanallah lebih lagi membutuhkan mujahadatun nafs, lebih membutuhkan apa? Perjuangan, kesungguh-sungguhan. Masya Allah, itu harus ya selalu ditanamkan untuk kita semuanya. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan petunjuk, membukakan jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Tidak henti-hentinya jemaah untuk kita saling mengingatkan dalam perkara yang satu ini. Hati-hati, hati-hati. Siapapun kita, apapun profesinya kita, sama-sama semuanya kita butuh untuk selalu membenahi niat yang berada di dalam hati kita. Karena potensi untuk muncul riya, sum'ah itu sangatlah besar dan selalu terbuka di setiap saatnya. Maka sekali lagi dibutuhkan untuk seorang hamba itu jujur kepada Rabb-nya, untuk seorang hamba itu selalu hadir menaklukkan dan menundukkan niatan-niatan yang gak benar dalam hatinya. Walihada,
Oleh sebab itulah fa inna mu'alajatan niyya wa mujahadatan nafs 'alal ikhlasi lillah amrun matlubun minal muslim ila akhiri nafsin wa ila akhiri lahadhatin minal hayat. Wah, ini nasihat yang bagus dari beliau. Kata beliau, oleh sebab itulah menerapi hati, bersungguh-sungguh menaklukkan jiwanya kita agar selalu ikhlas, itu adalah perkara yang selalu dituntut dari setiap muslim dan muslimah sampai akhir hayatnya. Subhanallah. Bukan sampai dia pensiun, bukan sampai dia umur 60 tahun, tapi apa? Sampai akhir dalam kehidupannya. Subhanallah. Hati-hati. Sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini, harus kita selalu membenahi hatinya kita, berusaha untuk menaklukkan niatan-niatan yang jelek dalam hatinya kita. Bayangkan betapa ruginya kalau ada orang, contoh, ada orang usia 70 tahun, hartanya banyak, kemudian dia berikan wasiat, kumpul semua anak-anaknya, ngomong sama anaknya, nanti ya harta saya 1 M tolong disumbangkan di masjid Amwa, tolong nanti pengurus Amwa sebut nama saya ya, biar orang-orang pada tahu. Setelah itu dia mati, gimana itu coba? Ya Allah, luar biasa ya, itu namanya apa? Su'ul khotimah. Sudah mau mati masih saja ingin mendapatkan validasi, pengakuan, masih saja ingin mendapatkan ketenaran di tengah manusia. La ilaha illallah ya, makanya hati-hati. Kata beliau, membenarkan niat, mengobati niat, bersungguh-sungguh menaklukkan apa yang berada dalam hatinya kita, itu perkara yang dibutuhkan dan dituntut oleh di setiap muslim dan muslimah sampai di akhir hayatnya dalam kehidupan dunia ini. Li'annahu la yazalu ta'tihi sawarif was-sawad anil ikhlas min hahuna min hunak wa hunak. Katanya karena selalu saja hadir ya penghalang-penghalang yang bisa kemudian melencengkan niatannya dia, entah dari arah itu dan itu dan itu. Banyak faktornya ya, banyak faktornya. Fayahtaju kulla waqtin wa kulla hinin ila mu'alajati niyatihi wa islahi qasdihi wa itabati iradatihi. Maka kata Syekh Abdul Razak, butuh di setiap waktu, butuh dalam setiap keadaan untuk dia mengobati, menerapi niatnya, membenarkan tujuannya, dan membenarkan keinginan-keinginan yang berada dalam dirinya. Jamaah, ketika perasaan ria itu muncul, maka jangan dibiarin, harus diobati ya, harus ditaklukkan, harus diputuskan, harus dibuang. Ingat langsung ya bahwa amalan-amalan yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia. Dosa itu, dosa syirik, asyirkul asghar, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku khawatirkan, yang paling ditakuti oleh Nabi menimpa umatnya, menimpa kita semuanya, asyirkul asghar, syirik kecil. Nabi enggak khawatirkan syirik besar. Kenapa? Karena sudah nyata. Orang-orang itu pada tahu, keumumannya orang-orang paham, keumumannya orang enggak mau disuruh nyembah kuburan, nyuruh patung, enggak mau mereka. Kenapa? Udah paham kebanyakannya. Tapi kalau syirik yang satu ini, syirik kecil, jamaah sekalian, enggak pandang bulu, siapapun dia bisa berpotensi terjangkiti dengannya. Apa itu? Ketika Nabi dikatakan wa masyirkul asghar fa khala ar-riya, ya Rasulullah, apa sih syirik kecil itu? Katanya ar-riya, riya, ingin dilihat oleh manusia.
berpotensi setiap saat dan setiap waktu. Ketika berada dalam kerumunan manusia, kadang muncul itu jawab sekalian. Hati-hati kalau dibiarkan. Ya, mentang-mentang banyak akhwat yang nonton, muncul itu ya jawab sekalian. Hati-hati. Semuanya berpotensi kita semuanya. Hati-hati dalam segenap lini kehidupannya kita. Maka hanya kepada Allah kita memohon. Sekali lagi ya, caranya ini juga Pak, rajin-rajin berdoa. Allahumma inni as'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, aku selalu meminta kepadamu keikhlasan dalam setiap ucapan dan perbuatan. Caranya lagi untuk menumbuhkan keikhlasan, rajin-rajin melakukan amalan yang tidak dilihat oleh manusia. Latih dirinya kita itu. Sholat malam, bersedekah tanpa sepengetahuan orang lain kalau memungkinkan, kemudian rajin bangun tengah malam, sholat tahajud, sholat witir, kan gak ada orang yang lihat itu, bahkan bininya kita pun gak tahu jemaah sekalian. Itulah kalau sudah terbiasa, sudah nyaman hatinya kita dengan sholat ibadah hanya karena Allah, hanya dilihat oleh Allah, maka itu insyaallah ta'ala akan menjadi sebab terbesar lahirnya keikhlasan dalam niatan kita semuanya. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan sebagai manusia biasa. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.